Sebuah bangunan ruko berlantai 2 milik penjual mainan di Pasar Pagi Tambora, Jakarta Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Sejumlah karyawan menangis saat mengetahui ruko tempat yang bekerja ludes dilalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada lantai dasar dan menjalar ke bangunan lantai 2. Yang terbakar sebuah ruko dari toko mainan, terdiri dari 2 lantai, namun bangunannya bentuknya manjak ke belakang, itu udah 6 kali 20 meter, karena yang dalamnya ini seperti main-mainan terdiri dari plastik, jadi mudah sangat terbakar. Juga sementara karena memang di toko tutup ya, karena memang tidak operasi dan kemungkinan bukan awal dari listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftol Gani, Ainus melaporkan. Kebakaran besar melanda satu unit toko pakaian di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa pagi. Puluhan unit petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang hampir merambat ke bangunan lainnya. Besarnya kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi toko yang dipenuhi barang-barang dengan material mudah terbakar, seperti pakaian. Seorang karyawan toko bahkan sempat terjebak di dalam. Beruntung ia dapat diselamatkan oleh anggota damkar. Titik api diduga berasal dari gudang penyimpanan barang dan membesar dengan cepat karena kondisi cuaca panas terik. Objek yang terbakar ini pertokoan. Ada kendala nggak, Bang? Kendala kita yang pertama, posisi kita masuk pertama itu pintu utama itu terkunci. Oke. Jadi kita untuk masuk ke dalam itu menggunakan akses jendela. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi Ainus melaporkan. Perahu pinisi ikon Bulukumba Sulawesi Selatan yang berada di puncak gedung 1 atap Sulawesi Selatan terbakar. Api tiba-tiba membesar di bagian lambung kapal. Kebakaran pertama kali dilihat oleh warga sekitar. Melihat kejadian tersebut, dengan cepat warga bersama Satpol PP berusaha memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Sementara kawasan perahu pinisi ditutup sementara bagi masyarakat guna mempermudah penyelidikan. Tempat kapal pinisi ini kita tutup aksesnya untuk sementara karena untuk kepentingan penyidikan dan kepentingan untuk nanti perbaikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita awal informasi Sindo Today hari ini terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Area yang terbakar mencapai 10 hektar diduga akibat kemarau panjang. Asap tebal muncul dari pegunungan ebeng-ebeng di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Argosari, Lumajang, Jawa Timur. Kencangnya angin membuat api cepat meluas dan membakar pohon dan semak belukar yang kering karena kemarau. Luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 10 hektar, diduga akibat gesekan ranting pohon. Sebabnya itu biasanya itu dari gesekan angin itu, Mas. Dari pegunungan itu biasa anginnya kan kadang-kadang anginnya terlalu berderas gitu, terus akhirnya gesek pepohonan itu. Sebabnya itu kalau diakibatkan dari oknum, kemungkinan itu jarang sekali. Mungkin tidak ada karena itu jauh dari jalan yang ditempuh oleh masyarakat tempat. Menurut warga, api mulai terlihat sejak Senin malam.
Namun kebakaran yang berada di puncak bukit membuat petugas kesulitan menuju lokasi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kebakaran lahan yang ditanami pohon jati terjadi di Desa Sumberjo Kidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pembakaran liar. Banyaknya selasar daun jati kering yang rontok membuat api dengan cepat membesar. Lahan jati yang terbakar diketahui milik Haryadi, terbakar diperkirakan mencapai 1 hektar tanaman pohon jati. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dikerahkan ke lokasi. Menurut Kepala Dinas Damkarmat Bojonegoro, Ahmad Gunawan mengatakan, peristiwa kebakaran diduga akibat sengaja dibakar oleh orang tak bertanggung jawab. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Selama kunjungan apostoliknya di Jakarta, Paus Fransiskus akan jalani serangkaian kegiatan. Ya pemirsa, di antaranya ini adalah bertemu tokoh dan pemimpin lintas agama serta berkunjung ke terowongan silaturahmi di Masjid Istiqlal. Di Istiqlal Jakarta, Paus Fransiskus akan menyempatkan diri ke terowongan silaturahmi, yakni terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan tersebut merupakan simbol penghubung antara umat Muslim dan juga Nasrani. Mengingat bahwa Paus Fransiskus adalah tokoh yang menjunjung tinggi keharmonisan dan juga toleransi antar umat beragama. Paus juga akan tanda tangani prasasti tanda kunjungannya dan melanjutkan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan pemimpin lintas agama. Agendanya begitu tiba di tenda ini, beliau akan diterima oleh imam besar bersama dengan kardinal, lalu berjalan menuju ke terowongan bersama imam besar dan beberapa orang yang sudah ditentukan. Di dalam terowongan, Bapak Imam Besar akan menjelaskan filosofi dari kenapa dibangunnya terowongan tersebut. Dan ada kemungkinan juga beliau akan menandatangani semacam tanda bahwa beliau sudah berkunjung ke terowongan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari Anti-MMC Polri yang kini berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Fajar dan juga Yasmin di studio. Pemirsa. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca saat ini merupakan kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Tugu Tani, di mana sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan aktivitas perkantoran, di mana perlambatan kecepatan terjadi di antrian traffic light. Selepas traffic light pun di beberapa ruas jalan masih mengalami perlambatan kecepatan, baik dari arah Cikini, dari arah Senen yang akan mengarah ke Gambir maupun kendaraan yang akan mengarah ke arah Kebun Sirih. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan guna mengatur jalannya arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kemudian Fajar dan Yasmin, kami juga menginformasikan terkait kunjungan Paus Fransiskus hari ini yang rencananya tadi pagi sudah berlangsung di Istana Negara dan kunjungan ke Gereja Katedral. Akan diberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional, di mana penutupan arus kendaraan hanya dilakukan saat rombongan Paus Fransiskus melintas. Setelah itu arus lalu lintas akan dibuka kembali. Untuk itu kami dari pihak kepolisian memohon maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi imbas rekayasa lalu lintas yang mengganggu aktivitas kendaraan pada pagi hari ini. Kemudian pemirsa, untuk kegiatan misa di
GBK yang akan dilaksanakan pada pukul 17 nanti akan dilaksanakan juga rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan seputaran GBK. Sehingga bagi pemirsa yang akan beraktivitas dan tidak berkepentingan dapat menggunakan jalur alternatif lainnya ataupun menghindari jalur seputaran GBK untuk menghindari terjadinya kepadatan lalu lintas. Adapun rencana misa pada pukul 17 dihadiri oleh 90.000 jemaat dan dari data yang kami dapat 1.400 unit bus akan digunakan para jemaat yang akan dimulai pada pukul 10 pagi. Aktivitas bus ke arah GBK ini sudah mulai sehingga kami harapkan juga bagi Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk pihak panitia pelaksana di mana di sana juga sudah disediakan kantong-kantong parkir. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepadatan lalu lintas. Guna berjalannya ataupun berlangsungnya acara ini, kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, kemudian pemirsa juga yang tidak berkepentingan menghindari kawasan GBK ini juga membantu tugas kami dalam mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga acara kunjungan Paus Fransiskus ini bisa berjalan dengan lancar di Indonesia. Kemudian pemirsa kami juga menginformasikan data Irasames Korlantas Polri pada tanggal 3 September terjadi 237 kasus laka lantas di mana 25 meninggal dunia, 39 luka berat dan 301 luka ringan. Dari 237 kasus laka lantas tersebut, 39% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, bagi para pengguna jalan, tentunya Anda pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan sehat, kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Fajar dan juga Yasmin, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Raslindam melaporkan dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lain pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, sejumlah rekan para terpidana memasang spanduk dukungan. Dan rencananya warga Kelurahan Karya Mulia juga akan menggelar doa bersama sepanjang malam. Sejumlah rekan dan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal memasang sejumlah spanduk di beberapa titik di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Spanduk tersebut bertuliskan dukungan bagi ketujuh terpidana seumur hidup yang akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK pada Rabu esok. Pemasangan spanduk ini dilakukan sehari jelang sidang PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam rangka mendukung teman kita yang akan menjelang sidang PK. Kebetulan besok juga kita mau mengadakan doa bersama keluarga 7 terpidana dan seluruh warga kampung Saladara dan sekitarnya. Harapannya PK berjalan lancar, dikabulkannya PK 7 terpidana. Warga Karya Mula, terutama teman-teman terpidana berencana akan menghadiri sidang PK para terpidana sebagai bentuk dukungan kepada mereka yang dinilai tidak bersalah dan menjadi korban salah tangkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, Ayus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, perdebatan sengit terjadi antara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan juga akademisi Rocky Gerung dalam program Rakyat Bersuara beberapa saat lalu. Adu mulut dipicu soal tudingan campur tangan presiden dalam pilkada. Jangan nggak usah straight to the point aja, Rocky. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuma bodohin. Buktikan. Ya. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak. Saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Oke, kita beri kesempatan bentar. Silakan Rocky, silakan Rocky. Jadi potong dulu, silakan. Di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir
Kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Minum dikit. Sebelum Rocky ya. Mau lanjutin? No, saya mau lanjutin. Nanti saya beri kesempatan. Sabar. Oke. Minum dulu, minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda lulus fakultas hukum? Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin Saya sekarang. minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Kacau kamu ini. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Okay. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang ngomong aja, mana buktinya itu loh. Ini saya mau terangin. Nggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Ya, hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya Pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang melakukan cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris, a pact must be served. Namanya Pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa. Ini saya mau terangkan. Oke, silakan Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum, a pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sunt artinya jangan sampai, bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sunt itu artinya must, bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau. Udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Pemirsa, polisi menangkap mantan Bupati Batubara Zahir tersangka kasus suap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, meski berstatus tersangka, Zahir sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KPU Batubara sebagai bakal calon bupati.
Kedatangan pasangan bakal calon kepala daerah atau Bacakada Kabupaten Batubara periode 2024-2029 Zahir dan Aslam Rayuda pada 28 Agustus 2024 lalu disambut antusias pendukungnya. Ironisnya, Zahir yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara nyatanya menyandang status tersangka. Zahir terjerat kasus suap kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2023. Penahanan Zahir sebelumnya sempat ditangguhkan, namun ia kembali ditangkap penyidik Polda Sumatera Utara pada Selasa pagi guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Menurut Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi, Zahir saat ini tengah dalam proses pemeriksaan tambahan dan kemungkinan akan dilakukan penahanan. Sementara Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin menyampaikan meski ditahan Polda Sumatera Utara, KPU akan tetap memproses pencalonan Zahir di Pilkada Batubara. Sebab berdasarkan aturan, pembatalan pencalonan hanya bisa dilakukan jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika masih berstatus tersangka, proses pencalonan akan tetap berjalan. Sebelumnya meski telah menyandang status tersangka, Zahir mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara ke KPU. Ia berpasangan dengan Aslam Rayuda. Pasangan ini diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bakal calon Gubernur Pramono Anung dan wakilnya Rano Karno bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Dalam kesempatan lain, bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mendatangi kediaman Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya, mantan Wakil Gubernur Jakarta tahun 80-an di Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno mendapat sambutan hangat dari mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Ketiganya memilih bertemu di Museum MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pramono dan Rano kemudian diajak berkeliling museum untuk berkenalan lebih jauh dengan kota Jakarta. Pramono dan Rano juga menyerap sejumlah aspirasi dari Gubernur Jakarta periode 2007-2012 ini. Fauzi Bowo berharap pemimpin baru Jakarta harus lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Jadi persoalan yang paling rumit di Jakarta selain transport udara dan juga air dan banjir. Tapi transport ini menjadi persoalan yang cukup serius. Bang Yos, Bang Foke sudah meletakkan dasar dengan Transjakarta, kemudian dimulailah ada LRT, MRT dan sebagainya. Ini sebenarnya pembahasannya bukan sekarang, ini sudah ada sebelumnya, tapi dieksekusi pada eranya Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian, apa yang sudah baik kita teruskan. Saya berterima kasih, bersyukur saya bisa mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan orang-orang yang akan memimpin kota ini ke depan. Dan saya punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang saya ketahui kepada beliau-beliau, supaya beliau-beliau itu bekalnya cukup banyak gitu. Ya. Yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya. Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mendatangi kediaman Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya, mantan Wakil Gubernur Jakarta tahun 84 hingga 87 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, untuk meminta doa restu sekaligus konsultasi tentang pencalonannya. Edi Marzuki Nalapraya juga merupakan bapak pencaksilat dunia. Dari pertemuan itu, Rano juga berharap pencaksilat bisa terus dilestarikan karena bagian dari warisan budaya Indonesia. Jadi memang sangat wajar lah saya minta doa ingat beliau. Nah inilah artinya silaturahim ini tidak terputus. Mudah-mudahan amal ibadah juga tidak terputus. Ada harapan. Saya manggil engkong nih, Kong Edi, pencaksilat itu harus berdiri sendiri. Karena apa? Pencaksilat itu adalah budaya. Dia bukan hanya apa namanya itu bela diri, tapi itu adalah kultur, dia budaya.
Rano Karno maju di Pilkada Jakarta 2024 mendampingi Pramono Anung diusung Partai PDI Perjuangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pendukung dan partai pengusung mengawal pendaftaran Gede Ngurah Ambara Putra dan Inengah Adi Susanto sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota di KPU Denpasar, Bali. Sementara itu, Partai Perindo juga turut mengawal pendaftaran pasangan Satria di KPU Kabupaten Klungkung, Bali. Pasangan Gede Ngurah Ambara Putra dan Inengah Adi Susanto resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota di KPU Kota Denpasar. Pasangan yang diusung Partai Perindo bersama 7 parpol lainnya ini mengedepankan kampanye hijau dalam Pilwalkot 2024 ini karena Denpasar sebagai kota pariwisata berbasis budaya di Bali. Dari KPU bisa men-challenge daripada paslon kami di tiap-tiap desa, begitu juga sehingga masyarakat bisa lebih tahu. Kenapa demikian? Karena kita ingin partisipasi masyarakat untuk Pilwali ini cukup tinggi. Sementara itu, Parade Seni dan Budaya Nusantara mengiringi pendaftaran Imade Satria dan Cokorda Gede Surya Putra di KPU Klungkung, Bali. Dengan dukungan Partai Perindo dan 6 partai lainnya, pasangan paket Satria siap maju pada pemilihan Bupati Klungkung November 2024 mendatang. Program-program yang baik dan mungkin pro rakyat yang memang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Klungkung tentu tidak akan kami amputasi begitu saja. Kita akan teruskan itu, kita akan lanjutkan itu karena bermanfaat bagi masyarakat. Seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Nisya Ahmad menjadi sorotan publik usai dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat periode 2024 hingga 2029. Adik Raffi Ahmad tersebut melenggang ke kursi legislatif setelah Thorikoh Nasrullah Fitriah kader PAN mengundurkan diri. Sementara itu, pemirsa, 50 anggota legislatif Kota Tangerang dilantik dan disumpah di gedung DPRD Kota Tangerang. Aman. 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah resmi dilantik di Gedung Merdeka Kota Bandung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Salah satunya Nisa Ahmad, adik selebritas Raffi Ahmad. Sebelumnya, Nisa yang merupakan kader PAN sempat dinyatakan tidak lolos dalam kontestasi pemilihan legislatif. Nisa kalah dari Thorikoh Nasrullah Fitriah, kader PAN lain yang mendapat suara lebih unggul dari dirinya. Namun calon anggota terpilih, Thorikoh Nasrullah Fitriah, mengundurkan diri sehingga Nisa Ahmad menggantikannya. Itu masuk menggantikan itu PAW Bu Thorikoh atau gimana kan? Mekanisme dalam di PAN. Pokoknya saya di sini bagian dari Partai PAN, dapat tugas dari PTP, insya Allah saya mendapatkan tugasnya sudah. Terima kasih. Teh, kalau disuruh milih komisi berapa rencana teh? Nanti biar itu kan dirapatkan lagi dulu, kita lihatlah nanti bismillah sama aja lah gimana pun. Sementara itu, sebanyak 50 anggota legislatif Kota Tangerang terpilih dari 10 partai politik mengikuti proses pelantikan dan sumpah janji di gedung DPRD Kota Tangerang Senin sore. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan KPUD Kota Tangerang nomor 527 tahun 2024 yang mengesahkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Tangerang pada pemilu 2024. Dengan pelantikan ini, anggota DPRD Kota Tangerang diharapkan dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya serta berperan aktif dalam pembangunan dan pengawasan Kota Tangerang selama 5 tahun ke depan. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina ajukan peninjauan kembali. Ke-6 terpidana tersebut telah dijatuhi vonis hukuman dalam kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki. Pemirsa, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki siapkan sejumlah novum atau alat bukti baru dalam ajukan peninjauan kembali atas vonis yang dijatuhkan.
Pengajuan PK atas 6 terpidana tersebut dibagi dalam 3 berkas berbeda. Masing-masing berkas atas nama Rival Aditya Wardana, kemudian berkas atas nama Eko Ramadhani, dan berkas terakhir atas nama Hadi Saputra Jaya Eka Sandi dan juga Supriyanto. Dalam proses pengajuan PK tersebut, setidaknya kuasa hukum sebut akan hadirkan novum. Salah satunya adalah keterangan dari Dede yang berubah-ubah. Selain mengajukan novum, tim kuasa hukum 6 terpidana juga sebut akan hadirkan 50 orang saksi termasuk saksi ahli dan juga saksi fakta. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, sudah ada rekan Faisal Rinaldi di PN Cirebon, Jawa Barat. Ya Faisal, bagaimana situasi di sana? Apa agenda sidang hari ini? Ya, selamat pagi Fajar dan juga Yasmin. Memang untuk situasi di sini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, memang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cirebon jelang sidang PK terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Nah, untuk di sini atau pada pagi ini memang dari pantauan kami masih menunggu kedatangan dari pihak keluarga terpidana dan juga kuasa hukumnya yang memang dijadwalkan akan tiba di PN Cirebon sekitar pukul 9 pagi nanti. Informasinya Yasmin dan juga Fajar, memang untuk sidang perdana PK atau peninjauan kembali daripada ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina ini dijadwalkan akan dimulai sekitar pukul 10 pagi nanti. Namun tergantung dari majelis hakim sendiri nantinya akan dimulai pada pukul berapa. Dan untuk saat ini pula juga yang kita masih tunggu adalah kuasa hukum 6 terpidana dan juga keluarga dari terpidana lainnya. Nah, kurang lebih Yasmin dan juga Fajar, memang untuk hari ini agenda daripada sidang PK 6 terpidana adalah pembacaan memori PK oleh tim kuasa hukum dari terpidana, yakni dari pihak Pradi. Dalam hal ini nantinya akan dipimpin secara langsung oleh Otto Hasibuan, di mana nantinya tim kuasa hukum akan membacakan sejumlah memori PK dan juga novum-novum yang nantinya akan dihadirkan yang menjadi amunisi daripada ke-6 terpidana di dalam sidang PK hari ini. Dan informasinya Fajar dan juga Yasmin serta pemirsa, untuk hari ini memang ke-6 terpidana itu akan dihadirkan secara langsung di Pengadilan Negeri Cirebon. Di antaranya adalah Rivaldi, kemudian juga Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra Jaya dan juga Supriyanto. Nah, memang untuk satu terpidana lainnya yakni Sudirman belum diketahui secara langsung kapan sidang PK-nya ini akan digelar, namun menurut obrolan kami daripada pihak PN Cirebon, sidang PK daripada terpidana Sudirman rencananya akan digelar pada tanggal 25 nanti. Namun kami akan menginformasikan lebih lanjut terkait hal tersebut. Namun yang jelas untuk hari ini yang akan menjalani sidang PK hanya 6 terpidana yang tadi kami sebutkan tadi, dan rencana juga akan dihadirkan secara langsung di dalam persidangan atau sidang perdananya pada hari ini. Nah, kemudian juga memang sebelumnya pihak kuasa hukum dari terpidana ini memang menginginkan ke-7 terpidana ini dihadirkan atau dibarengi sidang PK-nya, namun dikarenakan terpidana Sudirman ini baru saja mengajukan PK. Nah, hal tersebut yang memang belum bisa digabungkan, alias memang untuk sidang terpidana daripada 6 terpidana dengan 1 terpidana Sudirman ini akan dipisah. Sebenarnya demikian Fajar dan juga Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Pengadilan Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di Sinta Today, pemirsa. MNC Media and Entertainment dan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi memperpanjang kontrak hak siar untuk periode 2025 hingga 2028. Kolaborasi MNC dengan AFC sebagai bentuk komitmen untuk tetap memberikan tayangan sepak bola yang berkualitas bagi masyarakat. PT Media Nusantara Citra, MNC, Media dan Entertainment dan Konferensi Sepak Bola Asia atau AFC resmi melakukan kemitraan hak siar selama periode 2025-2028 di wilayah Indonesia, Papua Nugini, dan Timor Leste. MNC Media dan Entertainment secara resmi akan menyiarkan semua kompetisi timnas Indonesia di ajang AFC, termasuk AFC Asian Qualifiers, Road to 26, AFC Women's Asian Cup Australia 2026, AFC Asia Cup Saudi Arabia 2027, AFC U23, Asian Cup 2026-2028,
dan kompetisi bergengsi AFC lainnya di level klub atau liga. MNC Group tentunya akan terus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas dari tayangan sepak bola kami, dan kita harapkan tentunya bahwa prestasi daripada sepak bola Indonesia ke depannya akan semakin baik lagi. Target kami adalah secara konsisten menayangkan event-event sepak bola terbaik dan konsisten menayangkan di masa itu sampai dengan sekarang. Semua yang kita buat, semua yang kita selenggarakan tentunya buat kepentingan umum, buat kepentingan masyarakat umum. MNC Group tetap berdedikasi untuk menawarkan konten berkualitas tinggi kepada pemirsa dan penggemar sepak bola pada khususnya melalui platform MNC Media dan Entertainment, sekaligus menciptakan rasa kebersamaan dan antusiasme yang kuat. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Dimas Winardi, iNews melaporkan.